السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya muliakan, para asatidzah, para tullabul ilm, kita berkumpul di sini dalam rangka membahas permasalahan yang sangat ilmiah dan merupakan salah satu asas dalam Islam. Bahkan kita berbicara mengenai dasar hukum Islam yang kedua, as-sunnah, al-hadis, yang merupakan wahyu dari Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang terjaga, terpelihara sebagaimana wahyu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wahyu yang menjelaskan wahyu Al-Quran. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar supaya engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, "Inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya telah diberikan Alkitab kepadaku dan yang seperti Alkitab, yang turunnya bersama Alkitab, yaitu as-sunnah, al-hadis. Saudara-saudara yang saya muliakan, di antara kekhususan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang terdahulu adalah adanya isnad atau sanad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada matan, yang merupakan kekhususan umat ini, tidak ada pada umat yang lain. Oleh karena itu, para ulama kita yang dahulu mengatakan, di antaranya Abdullah bin Mubarak,
seorang atba'ut tabi'in, al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Isnad itu bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada isnad, maka siapa saja dapat berbicara dan apa saja yang mau dia bicarakan, bicara seenaknya. Siapa saja akan angkat berbicara dan apa saja yang dia mau bicarakan. Asar yang sangat besar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di muqaddimah sahihnya. Saya kira karena yang hadir para asatidah, saudara-saudara yang memiliki ilmu, yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, insyaallah tentunya tidak tersembunyi bagi saudara kitab Sahih Muslim. Silahkan saudara-saudara merujuk, membuka lembaran-lembaran di muqaddimah Sahih Muslim yang menjelaskan tentang ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis, dan bagaimana penjagaan dan pemeliharaan terhadap hadis. Salah satu adalah riwayat yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak tadi, dari sejumlah riwayat. Oleh karena itu dalam Islam dapatlah diperiksa segala riwayat itu, mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah, ya, baik yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang disandarkan kepada sahabat atau yang disandarkan kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah dan seterusnya, semuanya ada sanadnya. Qala fulan akhbarana fulan, sami'na haddatsana haddatsani akhbarana anba'ana an fulan qala fulan ila akhirih, sampai akhir. Ini namanya sanad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan itu, yang tidak ada di agama Kristen dan di agama Yahudi dan umat-umat yang lain yang merupakan kebesaran, keistimewaan, kemuliaan, ketinggian umat ini, sehingga mereka dapat membedakan mana firman Allah dan mana sabda Rasulullah SAW, mana sabda Rasulullah SAW, mana perkataan sahabat, mana tabi'in, mana atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Adapun ahlul kitab, bercampurlah perkataan Rabbul Alamin dengan nabi-nabi. Mereka tidak bisa membedakan mana perkataan Allah dan mana perkataan nabi mereka, dan mana perkataan sahabat-sahabat nabi mereka, dan seterusnya. Dan mereka tidak bisa mengecek, memeriksa riwayat ini sah atau tidak sah. Umat ini tidak. Oleh karena itu tidak seorang pun juga membawakan riwayat di dalam Islam yang menyandarkan, mereka sandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, melainkan akan ditanya, sammu rijalakum, sebutkan rijal kamu, isnad kamu. Kita hidup di zaman begitu banyak beredarnya riwayat-riwayat yang tidak sah, riwayat-riwayat yang batil, riwayat-riwayat yang palsu, yang munkar, yang merusak Islam, yang mengatasnamakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Padahal saya kira tidak tersembunyi bagi umumnya para asatidah yang mulia yang hadir di sini, sabda-sabda beliau yang menyatakan, yang merupakan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat mengerikan terhadap mereka yang berdusta dengan sengaja atas nama beliau. Beliau bersabda, hadis mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat
kurang lebih 200 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka silahkan mengambil tempat tinggalnya di neraka. Silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis yang seperti ini banyak diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat-buat mengada-ngadakan perkataan atas namaku yang sama sekali tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis yang lain yang semakna dengannya, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang lain, an Anas bin Malik annahu qala innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Anas bin Malik, ia berkata, sesungguhnya yang menghalangiku, mencegahku untuk menceritakan atau meriwayatkan hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah SAW kepada kamu ialah karena Rasulullah SAW telah bersabda, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Berulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, dan hadis ini termaktub di Bukhari dan Muslim, Ahmad dan seterusnya dari para imam ahlul hadis yang dikatakan oleh para ulama derajatnya mutawatir. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dari jalan Abdullah bin Amr bin As, qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala harad wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ballighu anni walau ayah. Hadis yang mulia ini biasa dipotong oleh kita sampai di sini. Padahal hadis ini ada lanjutannya. Bagian awal terkait dengan yang akhir. Sampaikan dariku, tapi yang sah dariku, bukan yang dusta dariku, bukan yang dusta atas namaku. Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tidak mengapa. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dikeluarkan oleh Bukhari dan lain-lain. Hadis yang lain dari jalan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Mughirah radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atasku tidak sama dengan berdusta kepada orang lain. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Demikian juga sahabat Wathilah bin Asqa' meriwayatkan sebuah hadis yang sangat besar, inna min a'zamil fira' ay yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuri 'aynahu ma lam tara aw yuri 'aynayhi fil manami ma lam taraya aw yaqulu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Rawahu al-Bukhari wa Ahmad.
Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal ladzi yakdzibu alayya yubna lahu baitun finnar." Sesungguhnya orang yang berbohong atas namaku akan dibangunkan sebuah rumah nanti di neraka. Wal'iyadu billah. Dan sejumlah hadis yang semakna dengan ini, yang memberikan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat mengerikan kepada mereka yang menyandarkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara dusta. Kalau dikatakan bahwa sekarang tidak ada orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hadis-hadis palsu, walaupun tidak menutup kemungkinan. Nanti akan saya buktikan kepada saudara bagaimana hadis palsu dipalsukan di Indonesia ini. Tetapi yang membawakan, menyampaikan riwayat-riwayat yang palsu itu banyak sekali. Bahkan umumnya hadis-hadis yang beredar dari bentuk tulisan, satu tulisan ke tulisan yang lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, adalah hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, hadis-hadis yang sangat lemah. Hal ini saya katakan bukan tanpa pemeriksaan dan penelitian, karena saya pernah memeriksa dan diperintah oleh salah satu lembaga pada tahun 85 sampai 87 untuk mengecek hadis-hadis yang beredar di Indonesia yang biasa dibawakan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dan saya catat, saya kumpulkan dan saya serahkan, dan hampir rata-rata hadis-hadis yang palsu. Hampir rata-rata mereka tidak mengetahui dari mana asal usulnya. Hampir rata-rata tidak membawakan siapa perawinya. Sehingga seringkali apabila seorang itu naik mimbar lalu membawakan hadis, setelah turun saya tanya, "Pak Ustadz, dari mana riwayat ini?" Dia tidak tahu. Saya dengar begini, ini atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang membawakan hadis-hadis palsu ini bukan untuk memberikan penjelasan, terkena ancaman yang sangat besar. Itu sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari jalan beberapa orang sahabat. Beliau pernah bersabda, "Man haddatsa anni wa fi riwayatin man rawa anni bi haditsin yura wa fi labdin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin fi labdin al-kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku di dalam riwayat yang lain, meriwayatkan dariku sebuah hadis yang telah diketahui sesungguhnya hadis tersebut palsu, tentunya diketahui oleh orang-orang yang ahlinya, maka dia termasuk ke dalam salah satu dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz dikatakan, maka dia termasuk ke dalam salah satu dari dua orang pendusta. Dia yang membuat hadis palsu dan dia yang menyebarkannya. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Mujruhin Ad-Du'afa yang menjelaskan rawi-rawi yang dhaif, dia mengatakan yang maknanya seperti ini. Di dalam hadis ini, hadis yang baru saja saya bacakan tadi, terdapat dalil tentang sahnya apa yang telah kami terangkan, yaitu bahwa seseorang yang menceritakan hadis yang tidak sah
datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hadis yang diada-adakan orang atas nama beliau sedangkan dia mengetahuinya, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Bahkan zahirnya hadis ini lebih keras lagi, karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis yang ia sangka bahwa hadis tersebut dusta, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang itu telah yakin, yakni semata-mata ragu-ragu, maka telah masuk ke dalam ancaman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak memulangkan kepada ahlinya, dia tidak memeriksa dan melihat lagi, dia tidak mengecek lagi, dan dia lalaikan hal yang sangat besar ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, apa yang dimaksud dengan hadis yang palsu tentunya dibicarakan oleh para ulama di kitab-kitab mustalahul hadis. Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disandarkan orang, ya, hadis yang dibuat-buat, diadakan orang atas nama beliau dengan sengaja. Ini oleh para pendusta, dengan tidak sengaja, dari orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti hadis, dari orang-orang yang bukan bagiannya hadis, dia tidak ahlinya dalam hadis, maka terdapat kekeliruan dari orang-orang yang tertuduh dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Diperiksa oleh para ulama, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Si fulan. Bagaimana si fulan? Yang memeriksa para imam, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in dan lain-lain dari para tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita dapat membacanya di kitab Rijalul Hadis, kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Ada lagi hadis-hadis yang beredar yang tidak mempunyai sanad sama sekali, yang dikatakan oleh para ulama la asla lahu, tidak ada sanadnya, beredar dari mulut ke mulut, dari satu tulisan ke tulisan yang lain, dan termaktub di sebagian kitab yang penulisnya bukan ahlinya. Ininya kurang panjang. Siapa yang ada? Saya akan memberikan contoh ilmiah. Mari kita bahas bersama. Lihat, perhatikan hadis-hadis yang sering beredar khususnya di negeri kita ini. Tapi hadis ini tidak ada asal usulnya, tidak mempunyai sanad sama sekali, sehingga masuk dalam kelompok hadis-hadis palsu, dusta atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama, hadis yang sangat terkenal, raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar, ay jihadun nafs. Saya kira ini sering dibawakan khususnya pada bulan Ramadan. Hadis ini tidak mempunyai asal usulnya. Dibawakan oleh Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya'nya di dua tempat. Dalam salah satu lafaz Al-Ghazali mengatakan membawakan dan menyandarkan langsung. Begini kata Al-Ghazali pada tempat yang lain di kitab tersebut, dan telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum yang baru datang dari peperangan, marhaban bikum qadimtum minal jihadil asghar ila al jihadil akbar. Qil ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs.
Ghazali tidak menyebutkan perawinya siapa. Oleh karena itu pentakhris hadis-hadis di kitab Ihya, kalau saudara membaca kitab Ihya dalam bahasa Arab, di bawahnya ada catatan kaki oleh Al-Imam Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, memberikan komen ini tidak ada asal usulnya, tidak ada asalnya. Dan Al-Imam Subki di kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Kubra, Al-Imam Subki kita tahu beliau adalah pemuka mazhab Syafi'i, bahkan berada dalam kejumutan dalam sebagian pembahasannya, telah mengkoreksi kitab Ihya, dan beliau katakan terdapat 900 hadis lebih yang tidak ada asal usulnya di kitab Ihya. Silakan merujuk ke kitab Tabaqat Syafi'iyah yang dikarang oleh Imam Subki. Yang di mana? Tabaqat, tinggal cari biografi Al-Ghazali, mudah. Juznya berbeda tapi sangat mudah untuk mengecek. Saudara ngecek, tahukah saudara kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra? Nah, ini menjelaskan tentang biografi Rijal Syafi'iyah. Iya, ada sekalian. Ya sebentar nanti ada kesempatan ya untuk kita bertanya jawab. Insyaallah kita berikan kesempatan dulu Ustaz untuk melanjutkan penyampaian materi. Iya. Sesi tanya. Sabar. Kita bahas. Wah, karena hal itu memang tidak perlu ditanyakan, sangat sahal, sangat mudah sekali. Iya. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Saya lanjutkan. Tetapi Al-Ghazali seorang jujur. Dia mengatakan di kitabnya Qanun Ta'wil. Apa kata beliau? Bidha'ati fi ilmi al-hadis muzjatun. Pemahamanku, bidha'ah, barang dagangan, perbendaharaanku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali. Ini kata-kata beliau langsung, sehingga hadis-hadisnya dinukil, tidak dijadikan pegangan, karena banyak hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya bertebaran di kitab Ihya. Salah satunya adalah hadis ini, raja'na minal jihadil asghar, dan seterusnya. Contoh yang lain, hadis yang kedua dan ketiga yang tidak juga ada asal usulnya tapi sering dibawakan, itu Al-Fatihah lima quri'at lahu dan Yasin lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa dia dibaca. Surat Yasin itu tergantung niatnya untuk apa dia dibaca. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam As-Sakhawi di kitabnya Maqasidul Hasanah, bahwa hadis ini tidak mempunyai asal usul. Al-Imam As-Sakhawi saya kira ma'ruf, kitabnya Maqasidul Hasanah menjelaskan hadis-hadis yang beredar yang sangat masyhur. Sebagiannya sahih, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif, sebagian lagi tidak ada asal usulnya. Kemudian contoh yang lain yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ada asal usulnya. Ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Hadis ini tidak mempunyai asal usul, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh
Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di kitabnya Silsilah Dhaifah. Kemudian hadis yang lain yang beredar yang juga tidak mempunyai asal usul dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Rabbnya. Ini sering dibawakan tetapi tidak mempunyai asal usul, yakni tidak mempunyai sanad sama sekali. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa riwayat di atas tidak sabit dan tidak sahih. Ini hanya perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Imam Ali Qari di kitabnya Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Maudhu. Bahkan ada lagi hadis yang sering diulang-ulang, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, juga tidak ada asal usulnya. Kemudian hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku merupakan rahmat. Tidak ada asal usulnya hadis ini. Dan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa dia tidak menemukan sanadnya sama sekali. Dan Al-Imam As-Subki mengatakan tidak ma'ruf di sisi ahli hadis. Dan aku tidak mendapatkan sanadnya, baik yang sahih, dhaif maupun yang maudhu. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam mensyarahkan kitab Al-Jami' As-Saghir, yaitu Faidul Qadir, hadis yang sangat batil, hadis yang menghancurkan persatuan umat Islam, hadis yang sering dibawakan dan disandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang pernah dibacakan di salah satu mimbar agama TVRI pada tanggal 21 bulan 6 tahun 1990. Riwayat itu berbunyi seperti ini. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Wahai Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Fis samai atau am, dia mengatakan fil ard. Dijawab fi qulubil mu'minin. Fi qulubil mu'minin. Ini saya dengar langsung dan saya catat. Dan hadis ini tidak mempunyai asal usul, barangkali dipalsukan di Indonesia dan bertentangan dengan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, kemudian oleh Al-Imam Malik dan lain-lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada seorang budak perempuan, faqala laha aina Allah? Qalat fis sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Ini hadis yang sangat besar, sahih. Beliau bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah? Budak perempuan itu menjawab, fis sama', di langit, di atas langit. Sebagaimana Rabbuna berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian beliau bertanya, siapa saya? Budak perempuan itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka beliau mengatakan, merdekakan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah.
Kemudian hadis lain lagi yang tidak ada asal usulnya, ajjilu bis salati qabla al-fauti wa ajjilu bit taubati qabla al-maut. Disandarkan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama di antaranya Al-Imam As-Saghani di kitabnya Al-Mawdu'at nomor 34 mengatakan hadis ini maudhu' la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian di antara hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yang telah memberikan kerusakan yang sangat besar, adalah hadis tawassalu bijahi fa inna jahi 'inda Allahil 'azim. Tawassalu bijahi fa inna jahi 'inda Allahi 'azim. Bertawassullah dengan kebesaranku, sesungguhnya kebesaranku di sisi Allah sangat besar. Disandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Dan dimasukkan oleh para ulama ke dalam hadis-hadis yang la asla lahu. Tidak syak lagi bagi seorang mukmin bahwa Nabi memiliki kebesaran di sisi Allah. Nabi dimuliakan oleh Allah. Tetapi hadis ini, riwayat ini dipalsukan adalah agar mereka menganjurkan mereka meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka dibuatlah hadis-hadis palsu yang demikian banyak sekali, sehingga timbullah kesyirikan yang besar, syirkul akbar, meminta kepada Allah dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, yang tidak pernah dilakukan dan dikerjakan oleh para sahabat dan kaum mukminin. Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Salah satunya yang membuat kerusakan adalah hadis ini, yang dikatakan oleh para ulama la aslahu, dia tidak mempunyai sanad. Sehingga hadis ini dijadikan dalil untuk bertawassul, bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini salah satu hadis palsunya. Selain itu ada hadis yang lain lagi yang palsu, yang beredar di masyarakat. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang haji dan menziarahi kuburku sesudah matiku, maka seolah-olah dia menziarahiku di masa hidupku. Hadis ini hadis palsu, hadis yang palsu dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicatat, dilihat oleh para ulama. Karena itu para ulama yang meriwayatkannya membawakan sanadnya. Ini kitab Sunan Ad-Daruqutni. Hadis tersebut dibawakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dengan sanadnya yang dapat diperiksa oleh para ulama, sehingga kedapatan bahwa di sanadnya ada seorang pendusta dan rawi-rawi yang dhaif. Dan hadis ini batil dikatakan oleh para ulama, karena sahabat tidak sama dengan orang yang sesudahnya. Bagaimana mungkin bisa disamakan?
Kemudian datang lagi sebuah hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka dia berhak mendapat syafaat. Hadis ini lemah, sangat lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan masuk dalam hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang tidak sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ziarah, keutamaan menziarahi kubur beliau secara khusus, semuanya tidak ada yang sah kecuali hadis-hadis yang bersifat umum. Tidak ada seorang pun ulama yang tidak membolehkan untuk menziarahi kubur beliau, bahkan disukai. Tetapi apabila melanggar syariat, mengadakan perjalanan ziarah, langsung mengadakan safar, maka bertentangan, dan lahirlah hadis-hadis palsu ini yang dibuat orang, dan di sanadnya ada orang-orang pendusta, orang-orang yang lemah, diperiksa oleh para ulama. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara, terjaga. Seperti hadis yang sering dibawakan, itu bertawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma iktarafa Adam al-khati'ah, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Faqala Allah ya Adam wa kayfa 'arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Qala ya Rabbi lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إلى آخره. Hadis ini maudhu, palsu, diterangkan oleh para ulama karena di sanadnya ada seorang rawi. Karena ini dengan sanad, maka dengan sanad itu dapat diperiksa oleh para ulama yang ahlinya dalam masalah ini, dan telah diterangkan oleh para ulama, sehingga tidak ada jalan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa hadis ini sah membawakannya kecuali dia mau terima dengan redha, masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan, atau man haddatsa anni bihaditsin yura, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, demikian banyak hadis-hadis palsu yang beredar, khususnya di negeri kita ini. Seperti utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadis lemah, bahkan dikatakan sangat lemah dan sampai kepada derajat maudhu. Padahal ini sangat masyhur sekali dan sering dibawakan, dan pembawanya tidak tahu kalau ditanya siapa perawinya, dari mana dia mengutipnya, apalagi ditanya bagaimana isnadnya. Karena untuk mengetahui isnadnya harus diketahui siapa perawinya. Oh, diriwayatkan oleh Imam Fulan, maka diambil kitabnya, diperiksa, dilihat sanadnya, kemudian dilihat keterangan para ulama. Ada lagi hadis yang beredar, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan." Kalau sekiranya hamba itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan menginginkan seluruh bulan-bulan Ramadan. Ini hadis palsu. Hadis palsu.
maudhu. Ada lagi hadis yang batil, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Ini hadis mutawatir sampai di sini. Kemudian kaum zindiq memberikan tambahan, illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah mau. Tambahan illa an yasha Allah buatan kaum zindiq. Yang mutawatir adalah la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Oleh karena itu hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang dhaif sangat berbahaya bagi Islam, kaum muslimin dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebagiannya berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan yang sangat batil yang dapat merusak keyakinan seorang muslim. Sebagian lagi berkaitan dengan peribadatan, sebagian lagi berkaitan dengan adab dan akhlak dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama senantiasa memberitahukan, menjelaskan hadis-hadis ini maudhu, hadis-hadis ini palsu, hadis-hadis ini batil, yakni para ulama yang memiliki keahlian tentunya. Dan mereka memberikan penjelasan rawi-rawi yang dhaif. Sehingga jelas dan terang, semuanya demi membela, mempertahankan, membela nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah beliau, menjaga kehormatan beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekhususan kepada umat ini dengan adanya isnad, sehingga dapat diperiksa dan dapat dicek. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah pertama tadi, membawakan riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya, membawakan riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu, membawakan riwayat-riwayat yang sangat lemah, yang batil. Yang kedua, tidak menyebut siapa perawinya. Ada riwayat yang beredar yang kita tidak tahu, perlu dicek, perlu dilihat, perlu diperiksa. Yang ketiga, tidak memulangkan kepada kitab aslinya, asalnya, dan tidak memulangkan kepada ahlinya untuk diperiksa. Kalau orang sebesar Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam, mengakui dengan kejujurannya bahwa dia bukan ahlul hadis, bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Bid'ati fi ilmi al-hadis musjatun, pemahamanku, perbendaharaan ilmiahku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali.